Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rizky Kusranti dari kelas MBI 3A dengan NIM 451230023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berfokus pada studi kasus strategi pemasaran internasional dari PT Paragon, khususnya brand Wardah, dan membahas bagaimana sebuah merek lokal menantang raksasa global dengan identitasnya sendiri. Jadi, Wardah sebagai merek Indonesia diposisikan melawan merek-merek kosmetik internasional seperti Chanel, L'Oreal Paris, dan Maybelline New York. Nah, selanjutnya sukses Wardah dibangun atas kecantikan halal, yaitu ada DNA, cetak biru, dan eksekusi, di mana perjalanan Wardah dari pelopor lokal menjadi kekuatan regional dapat dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu DNA. Yang pertama, DNA sendiri menemukan kekuatan dalam identitas. Yang kedua ada cetak biru, yaitu merancang mesin pertumbuhan, di mana pertumbuhan global. Dan yang ketiga ada eksekusi, yaitu memenangkan pasar di Malaysia sesuai tujuan awal kita mendistribusikan atau mengekspor produk Wardah itu sendiri. Selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu misi ganda di balik Wardah. Wardah didirikan pada tahun 1995 oleh Ibu Nurhayati Subakar. Nah, sebagai pelopor kosmetik halal pertama di Indonesia. Dengan sertifikasi LPPOM MUI, merek ini didorong oleh misi ganda yang mencakup motif ekonomi, yaitu mencari pasar baru, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai skala ekonomi, terutama dengan menargetkan negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Namun di motif non-ekonomi sebagai pendorong utama, yaitu membangun citra global sebagai pelopor kosmetik halal dan etis, menyebarkan misi pemberdayaan wanita muslim, dan menjual produk yang selaras dengan nilai-nilai konsumen. Yang selanjutnya ada DNA Wardah, yaitu komitmen halal green beauty, di mana komitmen inti Wardah adalah halal green beauty, di mana komitmen ini meliputi penggunaan bahan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan cruelty free, dan pemberdayaan lingkungan melalui kampanye Beauty Move You yang berkolaborasi dengan aktivis untuk isu limbah plastik laut dan konservasi gajah, serta praktik ekonomi sirkular melalui program daur ulang kemasan. Jadi Wardah itu sendiri mendaur ulang kemasan agar tidak memenuhi atau menjadikan limbah yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu satu visi regional, di mana eksekusi lokal yang cerdas. Wardah menerapkan pendekatan strategis 2 tingkat, yaitu regiosentris dan polisentris, di mana visi mereka bersifat regiosentris, yaitu memandang pasar muslim global sebagai satu kawasan dengan karakteristik serupa, yaitu kebutuhan produk halal, dan menjaga proporsi nilai inti halal, aman, dan berkualitas yang tetap sama di setiap produknya. Sementara itu di polisentris, yaitu eksekusi, memberikan otonomi di setiap negara untuk membangun brand ambasador lokal. Jadi Wardah menggunakan brand ambasador lokal dari negara tujuannya, serta kampanye media yang relevan secara budaya dan adaptasi produk sesuai preferensi lokal. Selanjutnya yaitu mesin pertumbuhan ambidexteritas Wardah. Model pertumbuhan Wardah didasarkan pada ambidexteritas, yaitu menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksplorasi, di mana eksploitasi berfokus pada memaksimalkan kekuatan inti di pasar domestik seperti menguatkan citra halal dan aman,
inovasi inkremental, dan optimalisasi jaringan distribusi yang sudah mapan. Sedangkan di eksplorasi berfokus pada menciptakan peluang baru seperti rebranding global dengan slogan Beauty Move You, dan R&D dengan 300 lebih ahli dari 25 negara untuk standar nasional, dan melakukan ekspansi bertahap ke pasar baru, dimulai dari Malaysia yang sama dengan populasi muslim dan dekat dengan Indonesia atau wilayah Asia. Yang selanjutnya ada ujian strategis, yaitu memenangkan pasar Malaysia. Jadi pada awalnya kita sudah membidik Malaysia sebagai tempat untuk mendistribusikan produknya. Nah, Malaysia dipilih sebagai ujian strategis karena memiliki 3 alasan utama, yaitu memiliki populasi muslim yang menciptakan permintaan alami untuk produk halal dan merupakan pasar yang kosmopolitan dan terbiasa dengan merek internasional, sehingga menjadikan ujian persaingan yang sesungguhnya, dan memiliki regulasi yang jelas serta sertifikasi halal, JAKIM, dan NPRA yang menyediakan jalur masuk terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah menargetkan hati konsumen urban muslim, yaitu menggunakan strategi segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Wardah sangat presisi. Segmentasi ditunjukkan pada wanita muslim urban, Gen Z, dan milenial yang menganut gaya hidup modern halal serta peduli nilai etis dan kualitas. Di targeting sendiri, Wardah berfokus pada segmen yang sangat peduli produk kecantikan halal dan menjangkau kelas menengah yang mencari produk lokal berkualitas internasional. Yang terakhir ada positioning Wardah, yaitu sebagai merek kecantikan halal yang terpercaya, inovatif, dan berkualitas tinggi dengan citra elegan dan internasional. Di slide ke-9 yaitu ada produk yang disesuaikan negara tujuan, yaitu Malaysia, di mana harga yang mendobrak dalam bauran pemasaran. Wardah melakukan adaptasi produk dengan melokalisasikan kemasan, seperti contohnya di Malaysia kita menggunakan bahasa Melayu dan logo halal yang sangat jelas, dan menyesuaikan formula dengan klaim cocok untuk kulit tropis serta fitur oily control. Nah, untuk strategi harga, Wardah sendiri menggunakan penetration pricing dengan harga awal yang rendah dan kemudian menyesuaikan harga pasar. Sebagai contohnya dari 40 menuju 65. Nah, hal ini untuk merebutkan pangsa pasar lebih cepat, memanfaatkan keunggulan biaya dari produksi massal untuk bersaing langsung dengan merek yang sudah mapan atau terkenal di internasional, dan menghindari resistensi harga. Selanjutnya di slide ke-10 yaitu menjangkau setiap pelanggan. Model distribusi hibrida Wardah menggunakan modelnya yaitu hibrida, di mana retail offline adalah prioritas utama yang hampir 80% pasar melalui kemitraan strategis dengan pemain besar seperti Watson, Guardian, Hypermart, Aeon, dan e-commerce sebesar 5,51%, yang menargetkan Gen Z melalui official store di Shopee, Lazada. Selain itu, pengalaman langsung dibangun melalui pop-up store di mall utama dan berkolaborasi dengan spa lokal untuk menciptakan interaksi mendalam. Perlu diketahui juga untuk sekarang di mall utama itu terdapat trial produk, jadi kita bisa menyesuaikan langsung pada kondisi kulit, dan tetapi di online store seperti e-commerce di Shopee atau Lazada sudah dilengkapi dengan fitur AI untuk mencoba produk apakah sesuai shade-nya yang kita miliki. Jadi kalian nggak usah bingung lagi kalau mau beli brand Wardah. Nah, selanjutnya membangun gema di pasar. Strategi promosi 5M. Wardah
memiliki atau merangkum strategi promosi dalam model 5M. Yang pertama ada mission, yaitu menciptakan awareness dan preferensi halal. Yang kedua ada money, yaitu anggaran iklan besar untuk produk baru guna membangun citra unik produknya. Nah, yang ketiga ada message, yaitu kecantikan yang menginspirasi yang disesuaikan untuk gaya hidup urban profesional. Yang keempat ada media, fokus pada media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan kolaborasi dengan influencer lokal atau influencer Malaysia. Yang terakhir ada measurement, di mana hal itu mengukur dampak komunikasi dan dampak penjualan atau sales growth pada negara tersebut. Nah, yang terakhir ini dari pembuktian di Malaysia menuju ambisi global, Wardah menargetkan kenaikan ekspor tahunan sebesar 30% dan ambisi menembus 3 besar merek kosmetik halal di pasar tersebut. Dengan visi masa depan mereka adalah memperkuat posisi di Asia Pasifik dan menjelajah pasar potensial di Timur Tengah, dengan tujuan akhir menjadi pemimpin global di industri kecantikan halal. Biru kesuksesan Wardah sendiri disimpulkan dalam 3 pilar, yaitu pilar DNA otentik, yaitu identitas sebagai halal, keunggulan kompetitif yang tidak dapat ditiru, misi yang melampaui profit. Yang kedua ada cetak biru adaptif, yaitu visi regiosentris dan eksekusi polisentris. Yang ketiga ada eksekusi presisi, yaitu melalui STP yang tajam di pasar sasaran dan bauran pemasaran yang dilokalisasikan secara cermat. Nah, untuk yang terakhir yaitu Wardah membuktikan bahwa identitas budaya bukan halangan melainkan mesin pendorong utama untuk kesuksesan global. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait strategi pemasaran internasional dari PT Paragon Brand Wardah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.